Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, seharusnya apa nih? Selamat pagi deh, gak usah disebut sore. Selamat pagi. Waduh, isi ruangan ini hanya 2 orang kayaknya ya. Selamat pagi. Oke, nambah sedikit lah jadi 7 orang. Saya berharap bisa full. Selamat pagi. Oke, saya berharap ada semangatnya karena kita akan bicara soal hal penting. Ini banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Rasa-rasanya ini menjadi satu topik yang populer. Mau segmentasi usia manapun, berapapun usianya, bicara mengenai digitalisasi. Tapi spesifik kita akan bicara melihat dari banyak perspektif yang nanti diberikan oleh para speaker. Sudah sejauh mana perkembangan dunia digital kita dan terutama kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi kita. Jadi kita tahu kita ada di titik mana yang harus ditambahkan, mana yang harus dikurangi, sehingga kita tahu bagaimana kita lebih memanfaatkan atau membuka kunci potensi ekonomi digital yang sebenarnya kita miliki. Saya undang dengan hormat sembari saya bertugas untuk membacakan para speaker yang sebenarnya saya yakin sudah high profile, jadi sebenarnya tidak perlu saya bacakan lagi. Karena saya perempuan makanya saya undang lebih dulu adalah Ibu Neneng. Ibu Neneng Gunadi, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Neneng Gunadi adalah Country Managing Director untuk aplikasi Grab Indonesia. Ia memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun bekerja di industri konsultan. Selain di Grab, menjabat sebagai Bendahara dan Vice President Finance and Strategy di Intelligent Transport System Indonesia. Dan banyak sekali di Apindo juga Bu Neneng ya, Bu Neneng ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Neneng. Kemudian selanjutnya saya undang Pak Ririk Adriansyah, Presiden dan Direktur PT Telkom Indonesia. Ini perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ririk. Kemudian saya mengundang dengan hormat juga tadi sudah ngobrol banyak dengan saya dengan banyak topik Pak Sunata Citero Sampurno. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, saat ini menjabat sebagai Senior Group Northstar yang membantu mengelola portofolio investasi ekuitas swasta senilai 3,3 miliar dolar di seluruh Asia Tenggara. Wow, ada Pak Ari Kencoro sebenarnya tapi akan hadir secara virtual melalui video yang sudah disiapkan, berhalangan hadir. Untuk itu saya mohon izin kita saksikan lebih dulu video yang sudah disiapkan Pak Ari. Sama-sama mohon dibantu, mungkin operator bisa menyalakan lebih dulu. Oke, kita ikuti bersama perspektif Pak Ari Kuncoro, Rektor Universitas Indonesia. Ini adalah guru besar bidang ekonomi yang hampir setiap hari kita baca di pendapatnya, pandangan akademiknya di berbagai media massa. Kita ikuti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi dalam forum ini. Jadi kalau kita lihat pemulihan ekonomi Indonesia itu cukup cepat ya menuju jalur pertumbuhan jangka panjang, sehingga pada triwulan kedua 2022 sudah mencapai 5,44%. Tapi kalau dilihat ya sebenarnya tidak semua sektor itu mengalami pertumbuhan yang sama. Yang perlu dilihat adalah sektor yang pertumbuhannya di atas rata-rata jangka panjangnya yang sebesar 5% itu. Ya. Kalau kita teliti lebih jauh, ya, maka sektor-sektor berbasis mobilitas dan teknologi tumbuh di atas rata-rata. Padahal situasi masih penuh ketidakpastian. Baru saja pandemi selesai, ada situasi geopolitik yang baru dengan adanya konflik Rusia dan Ukraina. Salah satu keuntungan Indonesia adalah kelas menengah yang jumlahnya kurang lebih 21% dari populasi. Dan ini terlihat daripada sektor-sektor yang tumbuh di atas rata-rata itu adalah sektor-sektor berbasis mobilitas. Contohnya adalah transportasi, akomodasi, dan makan minum, perdagangan, manufaktur, dan yang menarik adalah infocom. Nah, di sini kalau kita melihat ya, bahwa bisnis digital
masuk dalam sektor infocom, maka di sini sudah terlihat bahwa infocom, ya, bisnis digital memegang peranan penting dalam resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Cuman yang menarik di sini adalah tidak semata-mata sektor digital yang direpresentasikan dengan infocom. Mengapa? Karena sektor-sektor seperti misalnya transportasi itu juga bangkit, ya. Salah satunya karena kelas menengah itu yang sudah lama terkungkung akibat pandemi itu mencoba mencari relaksasi, ya, dalam bentuk mengunjungi tempat-tempat pariwisata. Ya. Memang pada saat pandemi mereka menggunakan digital untuk misalnya berbelanja. Tapi setelah itu mereka menggunakan digital untuk mempelajari tempat-tempat mana yang bisa dikunjungi. Disinilah terjadi sinergi antara sektor-sektor yang berbasis mobilitas dan sektor infocom. Ini adalah suatu yang menarik, ya. Karena apa? Karena kalau disebut sebagai sinergi, maka mulainya dari mana saja bisa. Apakah suatu bisnis memulai usahanya lewat jalur digital, ya, online, ya, baru kemudian offline, ya, artinya dia menggunakan digital sebagai salah satu cara promosi untuk kemudian menarik para pembeli ke lokasi produksinya, ya, atau ke lokasi daerah wisatanya, ya, atau sebaliknya, ya, yang mempunyai produksi di satu daerah itu mulai mengiklankan lewat jalur digital. Jadi ini adalah suatu yang saya sebut unik, ya, karena terjadi di Indonesia. Apalagi kalau kita lihat, ya, bahwa IMF pun menilai bahwa probabilitas Indonesia terkena resesi itu hanya 3%. Ya, salah satunya adalah karena adanya kelas menengah. Tapi kelas menengah itu karena apa? Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa adanya bisnis digital dan adanya keinginan untuk kembali ke mobilitas, terutama kelas menengahnya, menyebabkan adanya mesin pertumbuhan yang bisa berjalan, walaupun seandainya situasi geopolitik dunia itu masih tidak pasti. Jadi di sini ada cadangan daya beli domestik. Asalnya dari mana? Kita mengetahui bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan sebelum pandemi. Adanya jalan tol lintas Jawa dan Sumatera membuat sisi permintaan dan produksi menjadi lebih terintegrasi. Industri dapat berlokasi hampir di semua tempat dengan akses ke tol, termasuk juga UMKM. Nah, setelah pandemi, di mana orang-orang ingin melakukan relaksasi dengan melakukan mobilitas, ya, ke daerah-daerah wisata, maka jalan tol inilah yang kemudian dipakai untuk kemudian membangkitkan perekonomian di daerah, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik, ya, karena tanpa adanya jalan tol, ya, itu daya beli dari kelas menengah itu akan tetap terkunci di kota-kota besar, tidak ada recycle. Demikian juga UMKM dapat menjual produknya ke kota-kota, ya, lewat jalur platform dengan digital maupun secara fisik. Ya, jadi ini konsisten kalau kita lihat dari perkembangan PDB, baik dari sisi produksi maupun pengeluaran. Misalnya dari sisi pengeluaran, pertumbuhan rata-rata dari konsumsi adalah sekitar 5,44%. Yang mendukung lagi adalah sisi produksi yang bisa kita lihat dari Purchasing Manager Index. Di sini manajer pengadaan melakukan kontrol pada persediaannya, pada inventorinya yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Jadi untuk menghindari biaya yang tidak perlu, dia harus mengoptimalkan persediaannya. Kalau kita lihat, ya, Purchasing Manager Index atau PMI
itu secara konsisten ya, itu di atas 50 ya, terutama sejak Mei 2022. Dan untuk bulan September 2022 ya, itu 53,7. Memang pada saat adanya PPKM yang diperketat ya, itu merosot ya, mengantisipasi orang yang tinggal di rumah ya. Tetapi segera dengan pulih lagi ketika mereka mengantisipasi PPKM direlaksasi karena positivitas dari COVID sudah menurun ya. Ini kita lihat ada dua fenomena ya. Yang pertama adalah di bulan Mei tahun 2020, kemudian satu lagi adalah di bulan Juni-Juli 2021. Tapi setelah itu produksi kembali normal ya. Nah, ini konsisten dengan mobilitas penumpang dan barang. Di sini data yang pertama adalah mobilitas penduduk dalam jumlah juta orang. Sangat beda antara Juli 2022 dengan Agustus 2022 ya. Terutama untuk antara 2021 ya, Agustus 2021 dengan Agustus 2022 ya, sangat beda. Ini menunjukkan bahwa situasinya sudah berubah ya. Mirip dengan yang diprediksi oleh PMI tadi ya. Demikian juga angkutan barang dan angkutan barang di sini ya. Ini meningkat ya. Dan peningkatannya itu adalah terjadi secara konsisten. Sebenarnya mulai dari 2021, Juli 2022 dan kemudian Agustus 2022 ya. Jadi ada perbaikan dari sisi produksi. Demikian juga dengan angkutan laut ya. Nah, fenomena sinergi antara digital dengan non digital ini kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha maupun pemerintah daerah untuk membuat namanya konsep aglomerasi. Jadi produk-produk yang belum terkenal itu kemudian dimasukkan sebagai satu paket dengan tujuan wisata yang sudah terkenal. Nah, akibat masyarakat sekarang sudah menggunakan digital untuk mempelajari apa yang akan dibeli, ya, mereka mau pergi kemana, maka tentunya objek-objek di sekitar objek-objek yang sudah terkenal, ya, itu menjadi menarik untuk dikunjungi sebagai salah satu paket perjalanan. Ya, contoh Borobudur, ya, di sebelah kiri di sini. Kemudian ada tujuan baru, misalnya di daerah lain di Magelang ya. Ini adalah satu konsep yang disebut sebagai aglomerasi. Nanti jika tujuan yang baru ini kemudian makin terkenal, dia bisa melakukan branding sendiri. Ya. Sehingga dia bisa sebagai satu tujuan tersendiri yang tentunya bisa dipakai lagi oleh tujuan lain yang belum begitu terkenal untuk bisa masuk dalam suatu paket. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai teori angsa terbang. Satu dulu angsa memimpin, lalu lama-lama akan diikuti dengan yang lain. Yang lain adalah misalnya tentang kerajinan, ya, ini kerajinan kain, ya. Misalnya di salah satu daerah di Jawa Tengah, dari online menjadi offline, dan offline kalau seandainya belum sempat untuk mengunjungi lokasi, itu bisa menggunakan online. Jadi adanya sinergi ini menjelaskan mengapa bisnis digital itu sangat relevan dengan pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Ya, terutama kalau kita lihat ya bahwa pertumbuhannya 5,44, ya, itu sesuatu yang tinggi. Apalagi kalau kita lihat bahwa negara-negara lain, termasuk negara-negara OECD, ya, bahkan Amerika Serikat, ya, negara-negara industri lain itu masih mengalami pertumbuhan rendah dan inflasinya juga tinggi. Ya. Inilah salah satu dari keunggulan Indonesia. Ada daya beli, ada kelas menengah, ada teknologi digital, dan ada kemauan untuk berkunjung, meningkatkan mobilitas ke daerah-daerah produksi, daerah-daerah wisata, sehingga bisnis juga bisa dilakukan secara non digital.
Demikian yang saya sampaikan ya mengenai bisnis digital Indonesia yang ternyata di balik itu merupakan suatu hikmah juga karena bisnis non digitalnya bisa saling bisa diperkuat dan bisa saling memperkuat dengan bisnis digitalnya. Demikian paparan saya, sekian dan Oke, terima kasih. Meskipun tidak bisa hadir secara langsung, tapi kita mendapatkan insight dari Pak Ari Kunchoro tadi menggambarkan sektor atau perkembangan ekonomi digital justru punya kontribusi sangat luar biasa ketika kita terhantam oleh pandemi, tapi kita bisa rebound dengan cepat karena kita akselerasi untuk move to bisnis digital. Jadi bisnis konvensional dalam tanda petik dipaksa untuk segera cepat beradaptasi dan kemudian kita masuk ke era digital yang mungkin beberapa tahun lalu kita masih berpikir mungkin baru nanti, tapi ternyata ada akselerasi di saat terjadi pandemi. Berikutnya karena Pak Ririk informasinya punya materi sebenarnya, tapi mohon izin Pak Ririk tetap 7 menit waktunya, tapi semoga Bapak bisa meng-highlight beberapa hal karena Pak Ririk ini bagian tugasnya membangun infrastruktur. Jadi mungkin jadi pertanyaannya kalau kita mau lihat data, iya sih mau 2022 ini 210 juta penduduk kita bakal menggunakan internet, tapi apakah kemudian serta-merta kita bisa bilang bahwa kita sudah masuk ke era digital? Pertanyaan paling pentingnya apakah kita sudah semua berbagai data, memanfaatkan itu sehingga punya kontribusi secara real kepada ekonomi kita, baik itu secara makro maupun mikro. Mungkin Bapak punya datanya, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Baik, saya akan sampaikan beberapa poin, saya coba singkat ya, 7 menit cuma. Next. Jadi pertama mungkin seperti apa sih pengguna internet di Indonesia ini profilnya. Jadi total ada sekitar 345 juta pengguna internet. Ada 345 juta mobile phone, ada 200 juta lebih gitu. Jadi di banyak kota sekarang udah lebih dari 1 orang, udah lebih dari 2 mobile phone gitu. Nah yang menarik adalah yang di kanan itu, jadi pengguna internet itu 3 besar selain ada medsos, ada video, dan juga e-commerce. Artinya aktivitas ekonomi masyarakat kita, adopsi kita terhadap e-commerce cukup luar biasa besar. Lanjut next. Nah kemudian masalahnya di mana? Nah masalahnya memang banyak. Jadi masalah pertama tentunya adalah pemerintah kita ini belum terlalu digital. Jadi spendingnya juga masih relatif rendah gitu ya. Kemudian juga di masyarakat ini juga spendingnya cukup rendah. Ini sebenarnya baik dan buruk gitu ya. Buruk karena kita kalah dengan beberapa negara ASEAN bahkan. Tetapi baik karena berarti opportunity sangat besar karena kita jauh di bawah lah gitu. Nah kemudian kalau lebih jauh lagi tantangannya ada infrastruktur juga masih belum sepenuhnya merata, memang sangat challenging nanti di belakang ada. Jadi di kita ini coveragenya karena kepulauan itu memang masih challenging meskipun terus kita atasi. Kemudian juga bagi para pelaku sudah merasakan, saya yakin teman-teman dari Grab, dari Northstar juga merasakan talent digital yang available ready for use itu juga relatif terbatas dibanding beberapa negara tetangga kita. Gitu ya. Jadi itu yang benar. Akibatnya dari semua itu sehingga kita secara competitiveness maupun secara di global competitiveness maupun digital readiness kita, negara kita ini relatif masih cukup di bawah. Nah ini sekali lagi ini baik dan buruk, buruk karena kita masih di bawah, tapi baik bagi kita karena potensi kedepannya luar biasa besar. Lanjut. Nah tadi ini yang tadi ikut sesinya Pak Erick Thohir sama, jadi pertumbuhan ekonomi kita itu yang digital ekonomi itu pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibanding GDP, bahkan 1,5 kali versus 8 kali. Tahun 2030 bisa 4.500 triliun dan itu 40% dari digital ekonominya di ASEAN. Lagi-lagi ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa, meskipun itu tidak datang dengan sendiri, tapi butuh tantangan yang luar biasa juga. Lanjut next. Nah ini yang juga cukup penting adalah UMKM. Jadi UMKM di kita ini
mengkontribusikan lebih dari 90% aktivitas ekonomi kita dan juga lebih dari 90% lapangan kerja. Jadi kalau kita bisa menarik mereka, membawa mereka ke digital, mungkin tidak semua, tapi dalam jumlah yang cukup signifikan, kita yakin trickle down efeknya itu akan jauh lebih besar. Mungkin nanti Bu Neneng bisa cerita lebih banyak bagaimana menarik mereka-mereka ini untuk menggunakan platform digital. Lanjut. Nah kemudian juga ini tadi sampaikan ke Pak Erik, jadi kalau kita ingin negara kita tuh tumbuhnya di atas 5%, bisa 6-7%, dan juga bisa katakanlah menyamai negara yang sudah maju, maka tidak kita harus mengenjot atau menggarap semaksimal mungkin prospek di digital ekonomi tadi. Karena kalau cuma tanpa itu, maka pertumbuhan kita akan jauh lebih kecil. Nah, ada beberapa prioritas dari mulai pemerintah, edukasi, platform yang kira-kira kesehatan dan sebagainya, yang itu menjadi katakanlah platform prioritas yang nanti bisa either itu value-nya tinggi atau melakukan enabler bagi berbagai kegiatan yang lainnya. Gitu. Lanjut. Nah, kami di Telkom sendiri menyiapkan infrastruktur, jadi kita baik itu fiber optik maupun juga koneksi ke rumah, ada 9 juta rumah yang menggunakan broadband saat ini. Kemudian di Telkomsel juga kita bersama operator lain dan juga Menkominfo kita kontribut untuk terus memperluas. Tahun lalu dan tahun ini kita membantu pemerintah untuk menambah coverage sampai 12.000 desa yang selama ini belum terjangkau. Memang tangannya sangat luar biasa karena memang sangat costly masuk ke daerah yang cukup terpencil, terutama di daerah 3T ini. Jadi connectivity baik di domestik maupun ke arah luar kita juga sudah siapkan. Jadi secara infrastruktur kita juga punya 2 gateway, jadi ada di Batam, ada di Manado, sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi di salah satunya, kita masih bisa terkoneksi ke dunia luar melalui gateway yang satunya. Jadi ini yang kita terus deploy. Hari ini kita sudah memiliki lebih dari 170.000 km fiber optik atau 4 kali memutar dunia lah, kayak gitu. Lanjut next. Nah kemudian selain itu kita juga infrastruktur yang banyak dipakai di digital adalah data center. Jadi kita bangun berbagai data center, baik yang hyperscale di sekitar Jakarta, nanti berikutnya akan ada di Batam, dan juga data center yang lebih kecil yang kita bangun di berbagai kota di Indonesia. Nah ini juga tujuannya nanti karena ini ada edge computing, ada konten yang perlu lebih dekat dengan pelanggan, ini semua kita bisa akomodasi di data centernya. Termasuk diantaranya di dalam data center tentunya ada berbagai service lain, barangkali yang paling penting adalah cloud, baik yang kita deploy sendiri maupun yang kita kerjasama dengan berbagai pihak lain. Lanjut next. Nah ini mungkin kalau ada yang tanya barangkali sebaiknya mulai dari mana sih? Kalau pemerintah yang kita usulkan adalah kita harus memiliki mulai dari satu data. Karena satu data nasional ini sangat penting, tentunya dibangun, dioperasikan tetap dengan mempertimbangkan compliance dari Undang-Undang PDP. Ya. Nah terus kemudian ini yang kita mulai, tentu ini sedang terus berjalan gitu ya. Memang tidak mudah, tapi ini sangat bermanfaat karena nanti ketika pemerintah mau memberikan subsidi pun juga akan terus bisa lebih akurat lagi. Lanjutnya. Nah untuk di digital sendiri, kami di Telkom ini terlibat dari ujung ke ujung. Jadi mulai dari yang paling awal ada masa inkubasi, itu kita ada Amuba di Indiko yang untuk melakukan internal maupun eksternal di Telkomsel, di Telkom Group. Kemudian juga ketika di growth stage itu kita ada CVC, ada MDI, ada TMI di Telkomsel, dan saat ini di MDI sudah invest di lebih dari mungkin sekitar 60 startup dan dana yang kelola hampir 900 juta. Jadi ini kalau di kita ini adalah salah satu bentuk di mana Telkom ini juga aktif untuk mendukung dalam pengembangan berbagai aplikasi yang ada di Indonesia maupun ada di beberapa negara lain. Jadi kira-kira itu di Telkom. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Ririk sudah memanfaatkan waktunya dengan sangat baik, tapi tadi sudah tergambar ada infrastruktur yang dibangun.
ada target yang luar biasa untuk bisa menyatukan semua data, meskipun di satu sisi pasti ada obstacle-nya, yaitu resistensi banyak orang, apalagi hari-hari ini secara politik ada isu mengenai kebocoran data dan lain-lain, itu mungkin bisa jadi bagian dari obstacle yang dihadapi sama Telkom. Tapi senang mendengar bahwa penetrasi internet sudah sangat banyak, sudah sangat luas, maksud saya sudah sangat luas, sehingga setidaknya ada jaringannya sudah sangat luas, sehingga kemudian kita fokus ke mengunlock, membuka berbagai potensi yang bisa kita manfaatkan dari situ. Sekarang saya ke Bu Neneng. Bu Neneng sebagai salah satu stakeholder juga pasti punya insight sebagai insider sebenarnya, karena insider dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia, jadi tentu ditunggu-tunggu betul untuk memberikan gambaran sebagai orang dalam di ekosistem ekonomi digital kita. Kita sudah berada di titik mana? Sudah jelaskah kita mau kemana? Dan pertanyaan pentingnya adalah, sudahkah kita memanfaatkan segala potensi yang ada secara maksimal atau belum? Kalau belum, apa yang harus dilakukan? Wah, saya banyak sekali pertanyaannya. Silahkan dijawab Bu Neneng, 7 menit. Panjang banget pertanyaannya ya. Mungkin saya cerita gini aja deh. Kalau mengenai digitalisasi di Indonesia, bagaimana Indonesia udah sampai mana gitu ya. Kalau saya melihat bahwa kekuatan digitalisasi Indonesia itu terlihat karena Indonesia sekarang diperhitungkan, ya kan, di kancah Asia Tenggara. Kenapa? Karena Google mengatakan bahwa ekonomi internet Indonesia itu akan double di 2030. Double loh, gede gitu kan. Terus kemudian kalau saya lihat penetrasi internet pre-pandemi itu 64%, post-pandemi 74%. Ya, accelerate-nya cepat banget gitu ya. Jadi kalau kita bisa bilang pandemi ada blessing in disguise-nya, ada gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah populasi masyarakat muda Indonesia itu yang memahami seluler gitu, karena kayaknya bayi aja udah main iPad kalau saya lihat sekarang gitu. Jadi ini memicu ledakan ekonomi digital. Nah, hampir setengah masyarakat Indonesia itu muda banget ya. Mungkin 28 tahunan gitu ya. Jadi Alpha dan Z. Nah, kalau dilihat dari apa yang saya lihat dari Grab, itu pada waktu pandemi, kembali lagi blessing in disguise, saya mau share bahwa pedagang pasar kan pada waktu pandemi itu susah, betul ya, nggak ada yang datang, gimana caranya ekonomi bisa jalan gitu. Akhirnya kita onboard mereka ke platform kita, amazingly itu penghasilan mereka naik 6 kali lipat. Dari biasanya 1 bulan itu 15 juta, ini pedagang pasar di Pasar Tomang, salah satu contoh. Dari 15 juta, Mpok Siska namanya, dia menjadi 120 juta. Terus ada Rizal Bumbu, itu mencapai 200 juta per bulan. Per bulan loh. Jadi substantially improvementnya. Kenapa? Karena pada waktu pandemi nggak ada yang datang, terus kita on board, terus kebetulan mereka itu juga main Instagram. Pelanggan-pelanggan yang nggak berani datang ke pasar, itu mereka akhirnya pesen lewat digital, lewat platform, lewat GrabMart kami, gitu kan. Nah, itu amazing banget, dan sekarang tuh kita sudah 5.200 pasar yang kita onboard. Terus ada lagi kisah di Solo, di Pasar Legi. Pasangan muda pasarnya kan baru direnov. Terus dia di situ penghasilan dalam 3 minggu saya datang ke sana, 35 juta. Itu kan sesuatu banget ya. Jadi saya tuh benar-benar happy banget gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah Indonesia digitalisasinya sudah maju, jawabnya iya.
even pedagang pasar sekarang sudah bisa menggunakan digital. Dan kami selalu mengatakan bahwa kami punya theme, kami bilang bahwa masa depan besar ada di kota kecil. Artinya apa? Sekarang di kota-kota kecil semua mereka juga sudah melek digital. Kami masuk ke Kupang, ke Jayapura, dan di sana survei mengatakan bahwa terangnya lebih lama. Artinya apa? Artinya ekonominya jalan kan? Kalau terangnya lebih lama, aktivitasnya lebih banyak. Karena malam-malam masih tetap ada yang jualan karena mereka bisa ada yang nganterin beli. Jadi siapa yang mengatakan bahwa bisnis itu hanya ada di kota besar? Enggak, sekarang ada di kota kecil juga gitu. Jadi itu sesuatu sesuatu hal yang sangat menggembirakan kalau saya katakan. Dan mungkin saya senang sekali tadi Pak Ririk juga sudah memperlihatkan udah pasang infrastruktur di seluruh Indonesia. Karena apa Pak Ririk? Tanpa itu nggak bisa. Tanpa itu orang-orang dari kota-kota kecil akan ke kota besar. Tapi dengan adanya infrastruktur yang dibangun oleh PT Telkom, mereka nggak perlu lagi ke kota besar. Mereka bisa menjadi besar di kota kecil. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga bahwa opportunity for us is huge. Apalagi kalau kita kerja bersama. Telkom untuk infrastruktur, private, terus ada investornya dari Pak Nata gitu ya. Ini kalau kita lihat, kan orang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi Big Four. It will happen if we work together as one team. Dan saya percaya kita juga bisa mengalahkan Cina. Karena semua kota-kota kecil itu juga udah maju. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena bisnis kami itu sampai ke kota-kota kecil. Driver-driver kami di kota kecil dan driver-driver kami, merchant-merchant kami, itu kami educate. Ada more than 418.000 udah punya sertifikat Microsoft Pak. Terus udah ada 90 orang yang driver dan anaknya driver itu ikut cyber security training dan kalau saya nggak salah angkanya ada 8 yang sudah lulus International Certification of Cyber Security. Itu is amazing. Jadi kalau saya katakan keren banget future dari Indonesia dan digitalisasi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Bu Neneng. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Neneng. Kalau dengar paparan Bu Neneng, kita optimis. Tapi itu dari sisi insider ya kan, karena ada di dalam ekosistem. Saya nggak tahu mau menyebut speaker berikutnya ini ada di dalam ekosistem atau tengah menanti wait and see. Ini cukup confident untuk kita confident nggak untuk masuk ke invest, karena tadi si syukurlah tapi Telkom juga invest ya Pak ke startup. Tapi ini dalam konteks sebagai private equity itu melihat kondisi saat ini ekonomi digital ekosistem kita apakah sudah cukup bisa dipercaya untuk invest. Itu satu, mungkin juga bisa bicara Pak Nata soal sudah cukup percayakah kepada digital talent di Indonesia. Iya, Telkom bangun luas-luasnya, Grab sampai bisa ke berbagai kota, tadi enak sekali dengarnya ya. Orang-orang bisa besar di kota-kota kecil, tapi apakah seperti itu dari kacamata private equity? Pak Nata silakan Pak, 7 menit, mohon maaf waktunya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya cerita sedikit. Saya masih ingat tuh tahun 2014, saya pernah ketemu teman saya, seorang investor juga. Dan dia bekerja untuk sebuah investment firm yang gede sekali dari China. Pada saat itu dia bilang, saya mau invest di Indonesia, digital company atau tech company,
kok nggak ada barangnya. Ini tahun 2014 nih, saya mau cari perusahaan yang kira-kira valuasinya 100 juta. Kalau valuasi 100 juta, dia taruh 20 juta kan dia dapat 20% kan. Tapi tidak ada di Indonesia yang valuasinya 100 juta. Dia bingung, dia bilang. Tapi di China banyak banget pada saat itu. Gitu. Jadi di tahun 2014 itu perusahaan pertama yang kita invest itu adalah Gojek. Pada saat itu Nadim atau sekarang Pak Nadim itu baru balik dari sekolah. Dia sebenarnya rumetan sama foundernya Grab sebenarnya kan. Yang satu setup di Malaysia, yang satu setup di Indonesia. 2014 kita invest di Gojek. Nah kalau ditanya sekarang ini digital seperti apa, fast forward sekarang. Second quarter kemarin investasi di digital perusahaan startup di Indonesia itu 1,5 billion US dollar. Second quarter. First quarter investasi di digital itu 1 billion US dollar untuk startup di Indonesia. Ini data dari Deal Street Asia, saya quote ya. Kalau di Southeast Asia kita lihat bahwa negara yang orang banyak lihat digitalnya itu ada dua. Satu adalah Indonesia, kedua yang orang lihat itu adalah Vietnam sebenarnya. Tapi duit yang besar digital di Southeast Asia itu masuknya adalah ke Indonesia sekarang ini. Nah kalau ngomongin prospek digital tersebut saya rasa jalannya masih panjang ya. Karena and again sebenarnya setiap teknologi itu tujuannya kan sama. Meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi. Tapi ada satu faktor dari digital itu yang tidak terjadi mungkin di revolusi teknologi yang di belakangnya. Adalah meningkatkan konektivitas. Itu adalah perbedaan digital dengan teknologi yang sebelumnya. Oleh karena itu tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak dan Ibu dan juga Rektor Universitas Indonesia, dengan adalah konektivitas tersebut mempercepat orang untuk bertransaksi, untuk berkaya dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara overall. Mungkin itu aja. Jadi Pak Nata ini bilang tadi sebelum kami mulai sesi ini bilang saya nggak akan manfaatin 7 menit karena saya berharap sih sebenarnya paling banyak tanya jawab. Informasi dari panitia, Bapak Ibu, Mas dan Mbak kalau mau kasih pertanyaan bisa scan ini barcode-nya atau ya silakan di scan dan kemudian pertanyaannya bisa ditampilkan oleh teman-teman panitia di layar supaya bisa dijawab. Berharap sih cepat karena sesi kita memang hanya 1 jam tapi semoga terjadi diskusi yang bisa menggali bahkan harapannya sih bisa menemukan titik kesepakatan bersama apa saja yang bisa kita lakukan bersama untuk mengakselerasi untuk bisa memaksimalkan sebenarnya potensi yang kita miliki. Mungkin bisa ke Bu Neneng tadi kita sudah lihat bagaimana paparan dari Pak Ririk. Ekosistem sudah ada bahkan Telkom mengambil peran sebagai untuk invest ke beberapa startup. Itu sudah cukup atau ada anasir lain atau faktor lain yang menurut Bu Neneng memang harus dibangun lagi supaya bangunan ekosistem ekonomi digital ini bisa sangat sempurna, bisa menjadi rumah buat semua orang, dia bisa mencapai potensi paling maksimal di dalamnya. Ada lagi enggak? Kalau saya lihat tadi Mas Nata juga sudah mengatakan banyak banget ya startup digital gitu kan. Kalau saya lihat sudah ada 14 unicorn di Indonesia, it's amazing. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Karena sekarang ini lagi tech winter, bener ya. Orang-orang mengatakan ini tech winter. Kalau kami lihat yang harus kita lakukan bersama-sama itu adalah membantu para startup baru sekarang meng-coach mereka sehingga mereka bisa sukses gitu. Nah kalau kami punya program namanya Grab Venture Velocity, tahun ini udah tahun ke-5 dan sudah ada 26 lulusannya dan kami bekerja sama Berry Ventures, kemudian juga dengan Alpha GW tahun ini. Itu apa sih? Jadi kita meng-coach mereka, kemudian mereka bisa nyoba
di ekosistem kita for a certain period of time, jadi bisa dicek ini customer maunya kayak gini apa enggak sih, jadi bisa dites. Kita beri platformnya sehingga mereka bisa coba. Kenapa? Ini adalah tugas kita semua untuk membantu meng-coach mereka sehingga sukses. Dan kita juga kerjasama sama MDI, sama BRI Venture, sama North Star juga pada waktu itu kami pernah juga gitu. So we work as one team di seluruh Indonesia untuk membantu supaya sustainable startup itu. Jangan salah gitu ya Pak ya, karena ada yang salah-salah juga ya pastinya gitu. Nah belajar dari kesalahan. Jadi mungkin saya bilang itu sih ekosistem kita itu akan jauh lebih mantap kalau semua berusaha membantu startup untuk supaya mereka bisa sustainable. Apa sih yang mereka harus lakukan misalnya dalam Tech Winter seperti ini? Karena benar nggak Mas Noto, sekarang bukan valuasi aja ya. Benar. Profitable. Investor pasti nunggu itu. Kalau dulu kan enggak. Dulu kan cuma valuasi doang ngomongnya. Sekarang udah Profitable nggak? profitable-nya kapan? Gitu kan. Nah itu kan perubahan paradigm, perubahan mentalitas. Itu sesuatu yang harus dipelajari bersama. Mungkin itu sih. Nah, saya baru ingat satu hal nih ke Pak Nata. Pak Nata, kalau joint venture dengan private equity itu kan dalam skala yang lebih up ya. Mungkin bisa kasih gambaran kalau tadi misalnya Grab mengambil peran untuk skill up startup. Tapi apakah startup kita saat ini mungkin di sekalian yang kita diskusikan tadi di meja makan siang bisa dibuka juga. Apakah sekadar kemudian muncul sebuah perusahaan baru dia menggunakan teknologi informasi dan disebut sebagai digital, atau seharusnya perusahaan-perusahaan yang model bisnisnya konvensional kemudian juga harus mencari cara untuk beralih ke digital tanpa misalnya berubah sektor bisnisnya, atau seperti apa untuk bisa mendapat kepercayaan dari investor? Oke, suaranya agak bergema, jadi saya agak nggak nangkap pertanyaannya. Cuman kalau yang saya dapatkan begini, ya seperti kita semua tahu kan digital ini bukan sesuatu barang baru ya, bukan tiba-tiba alien yang tiba-tiba datang namanya digital. Digital ini adalah bagian daripada kemajuan ilmu pengetahuan yang terjadi dari masa ke masa sesuai dengan kehidupan kita sebagai manusia. Itu dulu yang pertama. Kemajuan teknologi ini memberikan kesempatan untuk bisnis-bisnis baru ini menciptakan bisnis-bisnis model yang baru untuk berkembang. Pada waktu penciptaan bisnis model tersebut, karena terjadinya konektivitas, ya secara cepat bisnis model ini bisa tumbuh dengan cepat. Company yang biasanya tumbuh dengan cepat, biasanya belum untung. Karena mereka mencari pasar dulu, gitu kan. Ujungnya dari sisi investor, tentu saja pada hal tertentu mesti ada untungnya dong, kalau nggak sustainable. Itu tadi yang tadi disebutkan. Oke, itu satu. Terus kedua, tadi seperti disebutkan juga, sebenarnya digital ini sama live kita ini kan berhubungan. Jadi contoh gini, kalau kamu misalnya beli tiket, kamu nggak perlu kemana-mana, kamu duduk di situ aja, tiketnya dapat, bayarnya dapat. Kamu 5 menit mau cancel, kamu duduk di situ bisa dapat. Tapi kalau kamu pesan pepaya dari sayur box atau dari apa, pepayanya mesti diantar dari petani ke kamu, gitu kan. Nah, bagaimana dari digitalisasi tersebut bisa memberikan kecepatan, efisiensi, transparansi, dan juga informasi untuk berbagai macam pelaku yang bisa nyediain pepayanya itu di meja kita. Itu salah satu fungsi daripada digital tersebut juga. Jadi jawabannya dua-duanya pasti akan ada terus berkembang. Oke, terima kasih Pak Nata. Tadi mungkin Pak Ririk bisa menambahkan karena tadi di paparan disebutkan bahwa Telkom juga bertindak sebagai investor, memberikan invest ke beberapa startup. Nah,
sudah berapa lama dijalankan dan apa yang didapatkan mungkin bisa diceritakan supaya startup kita ini bisa jadi unicorn dekakorn sebenarnya. Karena tadi kita ngobrol dengan Pak Nata sebenarnya startup itu bisa di bahasa Indonesia kan sebenarnya usaha kecil menengah, Christian katanya. Jadi sebenarnya ada penamaan lain hanya karena penamaan lain. Tapi mungkin Pak Riri punya cerita dari startup yang diinvest oleh Telkom. Baik, terima kasih. Jadi memang kita tuh telco, jadi basic kita kan agak beda dengan Nostar, dengan Grab yang memang dari digital. Kita telco yang kemudian expanding lah, menjadi ada kita sebut kalau di kita namanya ada selain broadband ada kemudian digital connectivity, digital platform, data center, cloud, big data, IoT dan sebagainya sampai ke aplikasi. Nah di aplikasi ini memang kita dari day one itu kita memang membuka diri untuk kerjasama. Partnership, bentuknya macam-macam. Jadi selain kita develop sendiri, tapi kita juga kerjasama. Salah satu adalah investasi. Bahkan sebenarnya hari ini dengan Grab kita ada kerjasama di Lengaja, dengan Nostar kita ada kerjasama sama-sama di GoTo gitu. Jadi kita memang kerjasama. Nah, hanya bedanya kita dengan mungkin PI pada umumnya lah, private equity umumnya adalah gini. Meskipun belakangan tadi Pak Nata bilang agak berbeda ya. Dulu kan PI orientasi capital gain. Nah Telkom ini sayangnya nggak bisa punya luxury itu. Karena Telkom ini punya tugas besar dua. Satu, valuasi Telkom Group harus naik. At the same time, EBITDA juga harus naik. Artinya tetap bisa bahan dividen kan. Nah sehingga kesempatan kita untuk katakanlah membakar uang itu tidak seperti perusahaan digital lah. Nah sehingga ketika kita invest itu sebenarnya kita melihatnya tidak hanya sekedar berapa potensi capital gain-nya, tetapi juga berapa besar potensi sinergi dengan kita. Karena sinergi ini yang sebenarnya kemudian lebih real. Uangnya bukan daun. Itu uang real karena ada revenue real kan. Jadi ketika kita invest di GoTo pun itu ada sinergi yang kita selain capital gain-nya. Kalau capital gain kan bisa up and down gitu kan. Jadi syarat mutlak bagi kita lah ada sinergi. Baik sinergi dengan Telkom Group maupun sinergi dengan BUMN lain lah. Itu selalu kita perhitungkan dan itu juga anyway bagi startupnya juga bermanfaat karena bisa membantu mereka untuk tumbuh lebih cepat. Gitu. Oke. Terima kasih sudah menjelaskan antara beda private equity dengan berusaha milik negara yang punya tanggung jawab tentu ya. Jadi profit atau enggak tuh masih dijadikan ukuran berikutnya. Seharusnya menurut panitia Bapak Ibu yang hadir di depan bisa memberikan pertanyaan dan kami bisa menyaksikan di layar. Saya mohon informasi dari teman-teman panitia apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Kalau sudah ada silakan ditampilkan di layar depan. Meskipun kalau dari tempat duduk saya ini terlalu kecil, enggak Bu Neneng, ya terlalu kecil sih, tapi enggak apa-apa. Saya bisa maju ke depan untuk bisa membaca pertanyaannya. Kalau sudah ada silakan ditampilkan. Karena saya kita tidak ada sesi tanya jawab secara langsung. Kalau belum ada, saya akan beralih ke closing statement karena memang waktu kita hanya 1 jam untuk sesi ini. Tapi mungkin bisa dilihat ada polling tadi, saya tidak bisa membaca dengan jelas sih sebenarnya. Oh ini ada nih, thank you so much. Nah untuk Pak Ririk, saya mau izin bacakan ya Pak, mungkin Pak Ririk juga bisa baca. Untuk Pak Ririk, bagaimana langkah-langkah cyber security terkait bisnis data center yang dinilai prospektif di masa mendatang? Mungkin tadi dikaitin nggak Pak sama ini saya tadi pertanyaan soal ada kekhawatiran publik atau bahkan ada beberapa kasus soal kebocoran data dan lain-lain. Mungkin Bapak bisa tambahkan itu. Baik, terima kasih. Jadi memang security di data center itu tentunya akan kita terapkan juga. Ada 2 level sebenarnya. Pertama security di data center, di level data center. Kalau data center itu kan kalau gampangnya kos-kosan lah gitu. Satpamnya kita ada bukannya fisik tapi secara data juga gitu. Tapi juga yang menggunakan sendiri juga tentunya juga memiliki katakan sistem security sendiri gitu ya. Jadi sampai level tertentu itu memang tanggung jawabnya yang mengelola data center, tapi beyond itu tentunya juga masing-masing pengguna data center itu punya menggunakan aplikasi sendiri yang kita bahkan juga tidak bisa masuk juga. Jadi tentunya security yang sesuai dengan standar itu kita penuhi, apalagi data center ini kan ada sertifikasinya oleh lembaga-lembaga yang memang kredibel untuk melakukan itu. Jadi tentunya itu akan pasti kita akan lengkapi. Kita juga mengoperasikan data center hanya di sini, kita punya
data center di Jurong di Singapura juga yang saat ini memang sudah bilang hampir penuh lah. Maka kita akan bangun di Batam itu untuk mengadres pasar Singapura dan juga di domestik. Jadi security jangan khawatir, itu tentu akan kita lengkapi. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya ada buat Bu Neneng. Sebenarnya tadi Bu Neneng sih sebenarnya sudah menjawab. Tapi mungkin kalau narasi yang digunakan, diksi yang digunakan adalah soal kesiapan. Bagaimana kesiapan infrastruktur digital di Indonesia? Apakah masih menjadi kendala bagi Grab? Mungkin kita pilih diksi lain. Apakah sudah cukup untuk memaksimalkan potensi profit atau dalam hal apapun itu, salah satunya oleh Grab dan para stakeholder lain di dunia atau di ekosistem digital kita. Mungkin Bu Neneng bisa jawab. Oke, tadi mungkin saya udah katakan bahwa memang sekarang udah sampai ke pelosok-pelosok kota kecil ya Pak ya. Tapi mungkin kalau dilihat apakah masih bisa diimprove, the answer is yes gitu ya. Karena sekarang kami merambah, kami ada dari Aceh sampai Papua. Sudah ada semua gitu ya. Dan itu berkat Telkom juga karena ada infrastrukturnya. Tapi apakah di semua itu bagus? Tentunya masih ada yang berebet juga gitu ya Pak ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya kalau dari Grab nggak ada kendala. Tetapi kalau dari infrastrukturnya masih ada sedikit yang berebet, tentunya masih Pak Riri juga pasti tahu gitu. Makanya ada plan ya Pak ya untuk terus membangun fiber optiknya gitu kan ya Pak, kalau saya nggak salah. Oke. Pak Ririk mau ditanggapi secara langsung harapan dari Bu Neneng. Baik, jadi memang ada kendala. Jadi memang tadi saya sampaikan. Jadi kalau secara umum sebenarnya adalah infrastruktur di negara ini adalah siapa yang utama adalah Kominfo. Nah, kemudian Kominfo memberikan lisensi kepada banyak operator lah gitu. Nah, operator itu sendiri sudah membangun sesuai dengan komitmen di situ. Hanya memang terus terang aja challenge-nya luar biasa. Jadi yang kayak daerah yang terpencil ini kita akan di broadband ini sebenarnya akan ada satu tentunya mobile, itu yang akan kita lengkapi. Kita orientasinya adalah bukan daerah tetapi populasi. Jadi kalau itu daerah ada satu pulau yang memang nggak ada orangnya, nggak akan ada coverage itu. Nah kemudian akan ditambah dengan nanti pemerintah akan ada tahun 2024 awal kalau nggak salah ada Satria, itu HTS, High Throughput Satellite yang pakai Wi-Fi. Nah kemudian juga mungkin akan ada satelit LEO yang nanti mungkin juga punya coverage di sini, itu akan menambah terus ke arah situ. Nah memang tantangannya kalau yang di daerah ini kan 3T itu di bawah USO lah. Pemerintah sebenarnya mengalokasikan ada bakti namanya yang itu mengumpulkan dana USO dari operator, namun kurang sebenarnya. Nah kemudian sudah ditambahkan juga dari APBN. Nah tergantung dana USO ini karena kalau kewajibannya operator sebenarnya selesai seperti komitmen plus setoran ke USO. Tapi nanti itu aja nggak cukup karena memang daerah kita sangat besar, banyak yang di pelosok. Nah ini yang nanti menjadi salah satu PR kita bersama. Tentunya juga butuh peran serta pemerintah maupun para operator ini yang saya sampaikan dari sekitar 11-12 ribu tambahan desa ini. Kita di Telkomsel itu mengambil mungkin hampir 7.000 desa. Oke, baik Pak Ririk. Ada dua pertanyaan buat Pak Sunata, jadi saya mohon untuk dinaikkan saja supaya langsung bisa saja tanyakan ke Pak Sunata. Oke, untuk Pak Sunata, berapa lama rata-rata untuk memperoleh return saat menginvestasikan dana? Wah, ini pertanyaannya bagus nih, konkret. Menginvestasikan dana di perusahaan digital Indonesia, kemudian within your investment, which sectors are showing the biggest promise for high growth, katanya. Oke, yang mana nih, sektor yang mana kira-kira? Wah, bagus ya pertanyaannya ya. Ini real nih, ini konkret nih. Pertanyaannya menarik, mungkin jawaban pertama itu secara candid adalah begini. Kita itu sebagai private equity atau VC itu masa investasi kita adalah 4-6 tahun rata-rata. Oke. Nah kalau ditanya returnnya berapa, jawabannya secara jujurnya nggak tahu. Karena bisa untung, bisa rugi. Karena itu adalah bagian daripada investasi kita, gitu. Tentu saja kita sebagai fund manager atau sebagai asset manager menganalisa kiri kanan atas bawah, mengharapkan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa jadi bisnis yang jadi. Tapi kalau pertanyaannya adalah
rata untuk memperoleh return, jawabannya adalah bisa untung, bisa enggak. Which is normal. Ya kan kita berbisnis juga. Kita punya restoran aja, ada restoran yang berhasil, ada restoran yang tidak berhasil. Gitu ya. Bisa untung, bisa enggak. Nomor 4, sektor apa aja yang biggest promise for high growth? Saya rasa di Indonesia itu sekarang ini mulai masuk yang tadinya consumer seperti misalnya e-commerce atau ride hailing atau segala macam, itu adalah masuk ke empowerment untuk small and medium business enterprise. Nah itu ada sesuatu yang saya rasa adalah sektor yang potensial. Di Indonesia kita ini juga sektor pertanian itu adalah sesuatu yang gede sekali, gitu kan. So I think ada banyak opportunity di sana untuk meningkatkan produktivitas dan juga untuk meningkatkan efisiensi di sektor tersebut, gitu kira-kira. Saya ingin menambahkan tadi satu yang ini ya. Kalau infrastruktur digital tersebut, kita berterima kasih untuk Telkom untuk berinvestasi. Ada 2 lagi sebenarnya. Satu adalah infrastruktur payment. Kalau kita buka apps, tapi bayarnya mesti ke ATM BCA, digitalnya nggak bakal jalan. Jadi kita buka apps, bayarnya itu mesti dari OVO Pay, GoPay dan segala macam langsung seamless. Kalau zaman dulu kita ingat, kita pesan barang, tapi bayarnya masih ke ATM BCA terus kita foto. Kalau masih itu nggak bisa jalan. Satu lagi adalah infrastruktur juga untuk onboarding customer. Know your customer punya infrastruktur, di mana misalnya nomor KTP kita connect langsung ke Dukcapil supaya tahu bahwa pelanggan A adalah pelanggan A. Itu juga mendukung perkembangan bisnis digital. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Nata. Sebelum ada pertanyaan buat Bu Neneng sebenarnya, saya mohon untuk dinaikkan, tapi mungkin paralel bisa ditampilkan hasil polling. Oke, pertanyaannya apakah digitalisasi dapat membantu mengembangkan bisnis di Indonesia? Mayoritas 98% setuju. Ini pertanyaan yang berarti hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi, setuju. Tapi poinnya adalah bagaimana kemudian, ya kan? Bagaimana kemudian benar-benar bisa optimal, bisa mengembangkan bisnis di Indonesia digitalisasi ini. Oke, tadi sorry bisa ditunjukkan pertanyaan lagi, ya. Oke, buat Bu Neneng, bagaimana gambaran Ibu tentang ultramikro? Oh, kita belum bahas ini ya. Ultramikro di Indonesia menghadapi digitalisasi. Apakah literasi digital cukup untuk mereka? Karena tadi si Bu Neneng cerita, yang di pasar pun sudah go digital. Mereka kita tahu dengan berangkat dari latar belakang pendidikan yang mungkin akan sulit untuk beradaptasi dengan digitalisasi. Harus megang app, punya ponsel pun belum tentu. Tapi soal ultramikro, turun lagi nih ultramikro. Ada nggak kendala literasi digital? Kalau saya mengatakan bahwa pedagang pasar itu ultramikro ya. Terbukti berarti sudah? Berarti bisa sudah. diatasi. Sudah bisa diatasi. Tetapi memang masih perlu beberapa training atau edukasi. Karena mereka harus diedukasi. Jadi edukasi, contoh simple, bagaimana taking picture atau memfoto barangnya supaya bisa kelihatan bagus di mobile phone. Itu nggak gampang loh. Itu hal sederhana tapi harus diedukasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengedukasi misalnya bagaimana mereka memasang advertisement di platform. Yang ketiga, bagaimana mereka menganalisa kalau hari apa yang laku apa, atau hari apa, jam berapa yang laku apa. Itu kami edukasi, karena itu semua harus diedukasi. Kemudian financial management, it's also part yang harus di-educate kepada ultramikro. Jadi tidak hanya digitalnya saja yang harus ditingkatkan lagi, tetapi juga hal-hal yang lain seperti marketing dan sebagainya tadi.
Jadi kalau ditanya apakah literasi digital cukup untuk mereka, cukup as a starting point. Oke. Tapi untuk sustainable dan growth itu perlu diedukasi lagi. Lanjutan, misalnya mengenai strategi marketing, analisis data dan lain-lain. Jadi ini sebagai pintu masuk saja ketika mereka melek digital, tetapi perlu pendampingan lagi untuk kemudian bisa tadi kita unlock potensi paling tinggi dari ekonomi digital kita. Thank you, terima kasih Bu Neneng, Pak Ririk, Pak Nata, terima kasih. Waktu kita sudah habis tapi semoga bisa memberikan insight buat Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir semua untuk tahu lebih banyak bahwa setidaknya tahu saat ini kita berada di titik yang sangat memberikan optimisme kepada kita semua untuk jadi pemimpin, jadi leading di regional bahkan di internasional. Penetrasi internet sudah sangat baik, tapi ada beberapa hal yang di-highlight oleh sejumlah narasumber yang juga perlu menjadi faktor pendukung untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital yang katanya saya harus lihat angka. Ini diproyeksi 2025 $146 miliar Amerika Serikat. Apakah akan terwujud? Jawabannya di kita semua para stakeholder. Terima kasih. Selamat pagi buat Anda semua. Selamat mengikuti untuk sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami aturkan kepada Bapak dan juga Bapak Ibu panelis. Mohon tetap di tempat dan juga moderator kita Christian Gates. Dan kami mengundang Ibu Aprevita Wulandari berkenan menyampaikan cindera mata sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada moderator dan juga seluruh panelis kita pada sesi kali ini. Sungguh sesi yang begitu luar biasa, sungguh bersemangat ya Bapak Ibu, masih semangat, tepuk tangannya boleh kita dengarkan, kita gaungkan kembali. Terima kasih. Baiklah, prosesi penyerahan cindera mata diserahkan langsung dari Ibu Aprevita Wulandari kepada seluruh panelis dan juga moderator pada sesi kali ini. Berfoto dulu Bapak Ibu berkenan, kita abadikan momen bersejarah pada sore hari ini. 3, 2, 1 dan berikan senyum terbaik. Baiklah, kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu hadirin. Dan kami silakan untuk seluruh panelis beserta moderator dan juga Ibu Aprevita Wulandari untuk berkenan kembali ke tempat. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yang sungguh luar biasa ini tidak akan terselenggara tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari seluruh panitia, stakeholder dan juga tentunya sponsor yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bank Negara Indonesia atas dukungannya. Semoga dapat terus terjalin kerjasama tentunya untuk membangun Indonesia agar lebih baik lagi dan menjaring investor sebanyak-banyaknya baik PMA ataupun PMDN ke dalam negeri Indonesia tercinta. Baiklah Bapak Ibu, kita akan segera menuju ke sesi plenary berikutnya. Welcome back Bapak dan Ibu, ladies and gentlemen. We will now conduct our last breakout for today's event with the main theme of the post-pandemic storytelling, evolution of media and creative industry. Tapi sebelumnya Bapak Ibu ada jeda sejenak. Silakan Bapak Ibu untuk menikmati coffee break yang telah disediakan. Dan kami akan segera memasuki sesi berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik.